Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amal Rahman dengan NIM 202056016 dari Prodi Ilmu Hukum kelas IHA5. Jadi di sini saya ingin menjabarkan materi tentang hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Jadi hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual atau yang bisa kita katakan haki itu adalah dua bidang hukum yang saling berkaitan namun sering dianggap memiliki tujuan yang berbeda. Jadi definisi mengenai monopoli itu apa sih gitu? Jadi definisi mengenai monopoli sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang definisi monopoli itu dikatakan bahwa monopoli adalah penguasaan atau produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Jadi apa sih tujuan dari hukum anti monopoli itu? Jadi hukum anti monopoli itu memiliki tujuan untuk mencegah praktik-praktik yang menghambat persaingan usaha yang sehat. Jadi di Indonesia hukum ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Terus juga apa sih tujuan dari hukum anti monopoli itu? Berarti tentang menjamin keberlangsungan persaingan yang adil di pasar, terus juga melindungi konsumen, bahkan mendorong inovasi. Terus apa sih hubungan antara haki dengan hukum anti monopoli? Jadi haki memberikan hak eksklusif yang jika disalahgunakan dapat menciptakan monopoli yang merugikan persaingan usaha. Jadi di sini itu hukum anti monopoli menjadi alat kontrol untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan haki dan persaingan usaha. Terus bisa disingkat lagi bahwa hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual atau yang bisa kita katakan itu haki adalah dua area yang sering dianggap bertolak belakang. Namun sebenarnya itu dapat saling melengkapi, tapi di sisi lain haki memberikan monopoli terbatas kepada pemegangnya untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Tapi di sisi lain itu hukum anti monopoli bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar dan memastikan bahwa persaingan yang sehat gitu. Jadi di sini itu ada konflik potensial antara hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual. Jadi hak eksklusif yang diberikan oleh haki itu berpotensi bertentangan dengan prinsip anti monopoli karena juga bisa menciptakan situasi monopoli. Terus ada pun beberapa konflik umum yang terjadi antara lain itu ada penyalahgunaan hak eksklusif. Jadi pemegang haki dapat menggunakan haknya untuk membatasi persaingan. Jadi misalnya melalui licensing yang tidak adil atau membatasi distribusi produk. Terus juga ada penghalangan inovasi. Jadi monopoli atas teknologi penting dapat menghambat inovasi lebih lanjut oleh pihak lain. Terus juga ada paket lisensi. Apa sih itu? Terus itu pemegang hak mungkin memaksa lisensi tertentu yang mengikat produk lain. Jadi di sini itu melanggar prinsip persaingan. Bahwa di negara Indonesia hubungan antara hukum anti monopoli dan haki itu diatur oleh dua perangkat utama. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Terus juga ada Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual seperti UU Paten, UU Hak Cipta, dan UU Merek. Jadi KPPU atau yang bisa kita jabarkan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ini bertugas mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan hak haki yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi misalnya jika pemegang paten memanfaatkan hak eksklusifnya untuk memblokir kompetitor tanpa alasan, maka berhak memblokir tanpa alasan yang sah. Ini dapat dianggap melanggar hukum. Jadi gitu. Jadi hukum anti monopoli dan haki harus diharmonisasi untuk memastikan bahwa inovasi tetap terlindungi melalui pemberian hak eksklusif sementara. Jadi persaingan di pasar tetap sehat tanpa penyalahgunaan hak eksklusif. Terus juga harmonisasi ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen serta persaingan usaha tersebut.